Selamat pagi pemirsa, kabar Sumbaksel kembali hadir menemani pagi Anda dengan menyajikan berbagai informasi dari Sumatera bagian selatan. Bersama saya Anggun Prisma, berikut kabar Sumbaksel selengkapnya. Pemirsa, tanam perdana bibit padi di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan digelar oleh Korem 044 Gapo dan diresmikan langsung oleh Gubernur Sumsel Herman Deru. Sementara itu target 28.000 hektar lahan cetak sawah di tahun ini baru terrealisasi 50% karena terkendala faktor cuaca buruk. Teknologi tanam bibit padi menggunakan drone menjadi metode andalan cara menanam padi dengan cepat, dan teknologi ini dilakukan saat tanam perdana cetak sawah rakyat yang diresmikan langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru. Dihadiri Pangdam II Sriwijaya bersama jajaran Kementerian Pertanian RI, Forkopimda Musi Banyuasin dan dinas terkait di Desa Lumpatan II, Kecamatan Sekayu, dengan luas lahan 109 hektar. Peresmian ini juga ditandai dengan menanam bibit perdana secara manual. Jenis bibit yang ditanam yakni Inpari 32, varietas padi tahan rendaman air dan penyakit, masa tanam 120 hari dan potensi hasil 5-6 ton per hektar. Penanaman perdana ini juga dilakukan serentak di 7 kabupaten kota di Sumatera Selatan, sementara Kabupaten Muba mempunyai potensi lahan seluas 6.100 hektar dan telah tersedia 3.000 hektar lahan cetak sawah kontrak, namun baru 2.700 hektar yang siap ditanam dan sisanya masih terkendala karena banjir. Harapannya, program nasional cetak sawah ini bertujuan mendorong kemandirian pangan, memperluas sawah baru untuk memfasilitasi petani. Alhamdulillah, kita telah melaksanakan tanam perdana di Kabupaten Musi Banyuasin. Pada pelaksanaan tanam perdana ini khusus di Banyuasin seluas 109 hektar. Namun dengan adanya 7 kabupaten dan kota, jadi seluruhnya 323 hektar. Perlu diketahui di Kabupaten atau Musi Banyuasin ini, tepatnya di Desa Lalan, itu pada kontrak pertama ada 3.000 hektar, namun karena situasi alam, banyak yang banjir, banyak yang tergenang, jadi kurang lebih 2.750 hektar sudah terbuka, sudah di land clearing. Mudah-mudahan pada awal ataupun minggu kedua di bulan Desember akan melaksanakan tanam lagi. Ini sudah siap menanam perdana. Berapa kabupaten tadi Pak? 6 ya? 7 kabupaten. 7 kabupaten termasuk Musi Banyuasin melaksanakan IP1 di 2025. Kenapa IP1? Karena memang cetak sawahnya baru selesai. Nah, kita harapkan ini akan berkontribusi untuk penambahan jumlah produksi pangan di Sumatera Selatan. Kita ketahui bahwa Muba ini punya potensi lebih kurang 6.000 hektar secara bertahap, dan yang sudah terbuka lebih kurang 2.700. Kenapa kok belum lengkap di 3.000 untuk tahapan ini? Karena memang beberapa terjadi masih rawan istilahnya itu. Dari Musi Banyuasin, Puja Kusuma TV One mengabarkan. Tanah perdana tabur benih di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan digelar oleh Korem 044 Gapo dan diresmikan langsung oleh Gubernur Sumsel Herman Deru. Diharapkan Sumatera Selatan menjadi produsen padi 3 besar nasional. Teknologi tanam bibit padi menggunakan drone menjadi metode andalan cara menanam padi dengan cepat, dan teknologi ini dilakukan saat tanam perdana cetak sawah rakyat yang diresmikan langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru. Dihadiri Pangdam II Sriwijaya bersama jajaran Kementerian Pertanian RI, Bupati dan Wakil Bupati Muba, serta Forkopimda Musi Banyuasin dan dinas terkait di Desa Lumpatan II, Kecamatan Sekayu, dengan luas lahan 109 hektar. Peresmian ini juga ditandai dengan menanam bibit perdana secara manual. Jenis bibit yang ditanam yakni Inpari 32, varietas padi tahan rendaman air dan penyakit, masa tanam 120 hari dan potensi hasil 5-6 ton per hektar. Bupati Muba HM Toha Tohet dalam sambutannya berharap
Program nasional cetak sawah ini bisa mendorong kemandirian pangan, memperluas sawah baru untuk memfasilitasi petani agar mendapat akses lebih baik terhadap irigasi, benih unggul, teknologi dan mekanisme pertanian sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan daerah hingga nasional. Penanaman perdana ini juga dilakukan serentak di 7 kabupaten kota di Sumatera Selatan. Sementara Kabupaten Muba mempunyai potensi lahan seluas 6.100 hektar dan telah tersedia 3.000 hektar lahan cetak sawah kontrak. Namun baru 2.700 hektar yang siap ditanam dan sisanya masih terkendala karena banjir. Kita berharap tanam tahun ini menjadi awal panen yang lebih baik, lebih tinggi produktivitasnya, lebih menguntungkan bagi petani. Pemerintah Kabupaten Musi Banyu Asin berkomitmen penuh untuk mendampingi petani, mulai dari pengolahan lahan, tanam, perawatan, panen sehingga pencapaian. Kita ingin memastikan bahwa manfaat program ini dirasakan merata. Kenapa kok belum lengkap di 3.000 untuk tahapan ini? Karena memang beberapa terjadi masih rawan istilahnya tuh, masih musim hujan sehingga ketergenangan air cukup tinggi. Kita berharap Sumsel bisa masuk di peringkat yang lebih tinggi lagi. Dari dulu peringkat 8, sekarang peringkat 5, kita berharap minimal 3 besar. Dari Musi Banyu Asin, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Pemirsa, Forum Jurnalis Bende Seguguk atau Forjubes Kabupaten Oki melaksanakan studi banding ke Provinsi Jambi. Studi banding tersebut difasilitasi oleh PT Oki Pulp Paper and Mills guna memanfaatkan lahan gambut untuk menekan angka karhutla di Kabupaten Oki. Studi banding Forum Jurnalis Bende Seguguk atau Forjubes bersama PT Oki Pulp Paper and Mills ke Provinsi Jambi guna mempelajari bagaimana cara memanfaatkan lahan gambut agar bisa dikelola semaksimal mungkin sehingga mampu menekan angka karhutla. Bahkan lahan gambut yang ada itu justru menopang ekonomi masyarakat. Ribuan hektar lahan gambut disulap menjadi kebun nanas, kebun kopi Liberica, dan kebun pinang. Menariknya lagi, tanaman ini bisa produksi hingga mencapai 50 tahun dengan harga produksi cukup menjanjikan. Tentu, hal itu menjadi pilihan masyarakat untuk menjadi ladang sumber mata pencaharian karena budidaya tanaman nanas. Kopi Liberica dan pohon pinang ini sangatlah gampang untuk diterapkan. Mempelajari ilmu dan pengalaman dari Provinsi Jambi akan pemanfaatan lahan gambut tersebut diyakini bisa diterapkan di Kabupaten Oki. Apalagi mengingat Kabupaten Oki memiliki lahan gambut yang cukup luas. Dengan demikian, otomatis maka angka karhutla pun akan menurun. Begitu juga dengan angka kemiskinan juga ikut turun. Setelah pembersihan lahan, itu biasa kita lakukan penggalian. Jadi kurang lebih kita gali 50 kali 60 cm, kita gali, kita sudah ukur sesuai ukuran 3x3. Setelah itu kita diamkan sampai nanti semak lagi beberapa bulan, baru kita tebas. Otentik ya, melihat benar bahwa ini untuk mendongkrak bagaimana masyarakat di wilayah kita tuh nanti bisa lebih memberdayakan lahan untuk menghindarkan jangan sampai olah bakar. Forum Jurnalis Bende Seguguk sengaja melakukan studi banding atau studi tiru ke Provinsi Jambi dalam rangka untuk pemanfaatan lahan gambut di Kabupaten Ogan Komering Ilir yang seringkali menjadi momok terjadi kebakaran lahan. Kenapa kita pilih Jambi? Kedepan, Forjubes akan melakukan demplot kebun nanas, kopi Liberica, dan pohon pinang di lahan gambut yang ada di Kabupaten Oki. Oki gas, Oki zero karhutla, Forjubes mantap. Dinas PUPR Kabupaten Banyu Asin, Sumatera Selatan melaksanakan kegiatan pembangunan jalan sekaligus pemberian bantuan sembako kepada warga. Kegiatan tersebut dalam rangka Hari Bakti PUPR ke-80 tahun 2025. Bupati Banyu Asin Askolani melakukan groundbreaking pembangunan ruas Jalan Muara Padang, Muara Sugihan.
di Desa Sidomulyo, jalur 18 Kecamatan Muara Padang, Banyuasin. Panjang 3,2 km dengan lebar 6 meter. Kata Bupati Banyuasin Askolani usai ditemui groundbreaking dan Hari Bakti PU ke-80 Selasa 2 Desember kemarin. Kemudian ditambah dengan dana APBD Kabupaten Banyuasin sepanjang 400 meter. Total penanganan Jalan Muara Padang, Muara Sugihan pada tahun ini adalah 3,6 km. Ujar Askolani didampingi Kadis PUPR Banyuasin, Insinyur Haji Muhammad Rian AS STMM IPM ASEAN. Askolani menambahkan ruas jalan ini merupakan jalan poros kabupaten dengan panjang ruas 23,8 km, dimulai dari depan kantor camat Muara Padang dan ujungnya di jembatan Muara Sugihan Air Sugihan. Nantinya ruas jalan ini dengan kondisi existing 8,4 km yang merupakan jalan beton dan 15,4 km dengan kondisi agregat atau tanah. Ditambah dengan kondisi existing, total jalan beton yang telah dibangun yaitu 11,8 km. Sehingga jembatan Muara Sugihan, Air Sugihan, yaitu 12 km ke depannya akan dibangun. Oleh karena itu pentingnya dukungan masyarakat untuk kelancaran pembangunan jalan ini untuk tetap berlanjut untuk di masa yang akan datang. Kegiatan hari ini kita groundbreaking, dimulainya bocoran jalan impres dari Pak Presiden melalui Balai MPU, Balai Besar. Hari ini dimulai pelaksanaannya. Dan tentunya kita berharap pengerjaan jalan ini tepat pada waktunya karena jalan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita karena ini satu-satunya jalan akses jalan darat yang selama ini hanya bisa jalan air. Dari Banyuasin, Puja Kusuma dan Tommy Susworo TV One mengabarkan. Pemirsa, 26 peserta mengikuti pelatihan Effective Selling Skill bertema Mastering the Sales Process from Opening to Successful Closing. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI Sumsel bekerja sama dengan AP Academy sebagai upaya meningkatkan kompetensi tenaga penjualan di era digital. Terus, poin berikutnya, kita akan fokus pada value, bukan pada harga. Sebanyak 26 peserta dari perusahaan internet service provider mengikuti pelatihan Effective Selling Skill dengan tema Mastering the Sales Process from Opening to Successful Closing. Master akun ya. Jadi, Bang Liki ini pengalamannya sebagai branch manager di OCBC sana ya? Branch manager, juga jadi branch manager. Melalui pelatihan ini, peserta dibekali pemahaman mengenai teknik membuka percakapan dengan calon pelanggan, membangun hubungan hingga menggali kebutuhan secara lebih terarah. Dengan mendatangkan trainer profesional dari AP Academy, Liki Yudi, peserta tidak hanya mendapatkan teori, peserta juga mengikuti sesi diskusi dan simulasi penjualan langsung. Kalau dia sudah percaya Bapak, asli omong Pak Lampung, cuma Lampung. Nah, masuk kan bisa bermain hobi atau yang lain-lain. Pelatihan ini bertujuan memberikan pengalaman praktis agar peserta mampu menerapkan teknik yang dipelajari saat berhadapan dengan berbagai karakter pelanggan. APJI Sumsel bersama AP Academy berharap pelatihan ini dapat meningkatkan keterampilan komunikasi, profesionalitas, serta kepercayaan diri para peserta dalam menjalankan proses penjualan dari awal hingga akhir. Dengan kompetensi yang lebih matang, para peserta diharapkan mampu memberikan pelayanan yang lebih baik, sekaligus mendorong peningkatan performa penjualan di bidang masing-masing. Bagus apapun kemampuan teknis suatu perusahaan, kalau tidak bisa jualan, tidak ada pendapatan, ya lama-lama akan roboh juga kan, karena berkaitan dengan likuiditas perusahaan tersebut. Jadi kita berharap dengan adanya training effective selling skill ini membantu kawan-kawan anggota memberikan knowledge bagaimana cara melakukan selling dengan baik. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra mengabarkan. DPRD dan Pemkot Palembang sepakat KUA PPAS Rancangan APBD 2026. Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2026.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang hari ini menggelar rapat paripurna kedua masa persidangan 1 tahun 2025. Rapat yang berlangsung pada Senin 24 November 2025 dengan agenda penandatanganan kesepakatan bersama kebijakan umum anggaran atau KUA serta prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS, rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026. Turut hadir dalam rapat Wali Kota Palembang Ratu Dewa. Dalam sambutannya, Wali Kota mengatakan kesepakatan ini menjadi landasan kerangka anggaran tahun depan. Melalui kebijakan politik anggaran, pemerintah kota dan DPRD berharap dapat meningkatkan iklim investasi, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Belanja daerah tidak hanya fokus pada belanja wajib seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ketentuan khusus dari DAU dan DAK, tetapi juga diarahkan untuk mendukung pencapaian target kinerja program prioritas pemerintah pusat, Provinsi Sumsel, dan Kota Palembang. Sisa lebih perhitungan realisasi anggaran tahun sebelumnya atau silfa masih bersifat estimasi dan akan disesuaikan pada perubahan APBD 2026. Melalui perubahan rancangan APBD tahun anggaran 2026 ini, kita yakin kerangka anggaran yang disepakati. Dan hasil ini, kami Kota Palembang, kami menyampaikan hasil rapat anggaran pendapatan daerah. Rancangan APBD anggaran 2026 sebesar 4,6 triliun sekian-sekian. Pembiayaan daerah sebagai menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah pada rancangan APBD tahun anggaran 2026 ini sebesar 77 miliar. Sehingga lebih pembiayaan, sehingga sisa lebih membayar anggaran daerah tetap. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansyah, TV One mengabarkan. Pemirsa, puluhan wartawan lokal dan nasional dihalangi saat liputan kasus korupsi di Kejati Sumsel. Para jurnalis kemudian melaporkan oknum pegawai AEP ke polisi. Ini urusan jaksa, bukan urusan kamu kalau masalah lampu ini. Kamu rusak ini, kutontot kamu ya? Apa rusak kamu? Upaya peliputan kasus korupsi di Sumatera Selatan kembali tercoreng. Sebanyak 32 wartawan dari berbagai media nasional, TV dan online resmi melaporkan seorang pria berinisial AEP yang diduga pengawal tersangka korupsi ke Polrestabes Palembang Rabu siang. Terlapor AEP 26 tahun diduga melakukan tindakan intimidatif dan menghalang-halangi kerja jurnalistik, sebuah pelanggaran yang termasuk tindak pidana dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, Pasal 18 Junto Pasal 4 Ayat 2. Didampingi kuasa hukum, para jurnalis, Mardiansyah SH menjelaskan jika kejadian bermula saat para jurnalis meliput press release penahanan tersangka WS dalam perkara dugaan korupsi kredit macet Bank Plat Merah yang digelar Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan pada Senin 17 November 2025 lalu. Situasi semula kondusif, namun saat tersangka WS digiring menuju mobil tahanan, sejumlah orang, salah satunya AEP, melakukan penghalangan terhadap wartawan yang sedang bekerja meliput. Laporan kami terkait masalah Undang-Undang Kebebasan Pers, pembungkaman pers ya, di mana pasalnya pasal 18 ayat 1 Undang-Undang nomor 40 tahun 99 tentang pers. Hukuman sendiri dan pasalnya kita. Kalau ancam hukumannya 2 tahun denda, tapi perlu diingat dia ada denda 500 juta. Dia ada hukuman kurungan dan ada hukuman dendanya juga sebagai berikut ya. Kak, kalau terkait pengancamannya seperti apa? Apakah juga nanti dijuntokan atau apa? Nanti gini, kita laporkan dulu ini, nanti kan ada pengembangan. Pihak polisian nanti melakukan penyelidikan apakah ada pasal baru atau pasal-pasal yang akan dijuntokan terkait tindak pidana yang kita laporkan tadi. Ya, dibenarkan adanya laporan dari wartawan terkait penghalangan peliputan, diduga ada orang menghalangi peliputan wartawan sehingga melanggar Undang-Undang Pers, tetapi masih ditindaklanjuti oleh Satreskrim Polrestabes Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansyah, TV One mengabarkan. Puluhan anggota gabungan polisi, Sat Narkoba, dan anggota Satreskrim Sabara Polres Banyuasin
berhasil menggerebek rumah bandar sabu di Desa Tanjung 3, Kecamatan Rantau Bayur. Pelaku sempat bersembunyi di atas plafon rumah dan berhasil ditangkap polisi. Inilah detik-detik puluhan anggota gabungan polisi, Sat Narkoba dan anggota Satreskrim Sabara Polres Banyuasin berhasil menggerebek rumah bandar sabu di Desa Tanjung 3, Kecamatan Rantau Bayur. Suasana mencekam mewarnai penggerebekan. Pelaku sempat bersembunyi di atas plafon rumah dan berhasil ditangkap polisi. Pelaku berinisial Charman 47 tahun ditangkap beserta barang bukti puluhan gram sabu-sabu, ekstasi dan 2 senjata api rakitan beserta puluhan butir amunisi. Kini polisi masih melakukan pengembangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tersangka dijerat pasal 112, 114 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Ataupun juga penangkapan terhadap pelaku kejahatan narkotika di wilayah Tanjung 3, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin. Dalam hal ini, pada saat proses penangkapan, banyak yang kita temukan, yaitu barang bukti narkotika baik jenis sabu maupun juga ekstasi, dan juga dalam hal ini ada uniknya, kita temukan ada barang bukti berupa senpi rakitan sejumlah 2 buah, berikut amunisinya sekitar 35 butir, yang mana kesemua telah kita amankan, dan untuk penanganan barang bukti berupa senpi rakitan telah kita serahkan kepada Satreskrim Polres Banyuasin untuk penanganannya. Untuk pasal dan? Untuk pasalnya kita terapkan pasal 114 ayat 2 dan 112 ayat 2. Ancaman hukumannya itu minimal 5 tahun, maksimal 20 tahun, dan paling berat hukumannya seumur hidup ataupun juga hukuman mati. Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma TV One mengabarkan. Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Reaksi Cepat atau PWRC melantik pengurus DPD PWRC Sumsel yang dipimpin oleh Romi dan pembina Umar Chandra. Ketua PWRC Pusat mengharapkan agar PWRC bisa berkembang, bersinergi dengan pemerintah dan berkontribusi untuk masyarakat. Pelantikan pengurus DPD Persatuan Wartawan Reaksi Cepat atau PWRC Sumsel periode 2025-2030 dilakukan langsung oleh Ketua Umum PWRC Cornelius Wow didampingi Wasekjen PWRC Thomas Chandra. Dalam pelantikan yang berlangsung pada Kamis 20 November, Ketua Umum menunjuk pembina PWRC Sumsel dijabati oleh Umar Chandra, lalu Ketua DPD PWRC Sumsel periode 2025-2030 dijabat oleh Romi, dan Sekretaris DPD PWRC Sumsel Tommy. Cornelius Wow mengharapkan agar ke depan kegiatan jurnalis di Sumsel benar-benar dapat profesional serta memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada masyarakat Sumsel. Serta juga diharapkan ke depan jurnalis bisa berkoordinasi dengan seluruh stakeholder yang ada di Sumsel. Kota Palembang. Semoga adanya PWRC Kota Palembang ini mendapat sambutan yang luar biasa, mendapat respon yang baik sekali. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran saudara-saudari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, pembina PWRC Sumsel Umar Chandra agar ke depan pembentukan PWRC di Sumsel bisa mendapatkan respon positif dari seluruh pihak sehingga bisa bersinergi untuk Sumsel ke depannya. Dengan pelantikan ini, seluruh keanggotaan PWRC nantinya harus benar-benar sesuai dengan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Nah, harapan saya untuk terbentuknya DPD di Sumatera Selatan ini, kita berharap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman jurnalis yang ada di Sumatera Selatan benar-benar karya jurnalis. Artinya tidak sekedar menaikkan berita, tapi impact daripada berita tersebut tidak ada kita dapat apa-apa, sehingga ya kita menulis itu kan untuk mengedukasi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansyah Ramadan TV One mengabarkan. Pemirsa, dapur makanan bergizi gratis atau SPPG di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan mempunyai cara unik dalam menyajikan dan mengolah masakan. Bahkan seluruh pegawai dapur SPPG menggunakan jilbab serta kopiah saat bekerja. 5, 6, 7, 8, 1.
Puluhan karyawan SPPG atau Satuan Layanan Pemenuhan Gizi Serasan Jaya di Kota Sekayu, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan melakukan olahraga senam sebelum memulai pekerjaannya. Usai berolahraga, sebanyak 50 karyawan MBG ini langsung menyiapkan sajian makanan serta memasak makanan untuk persiapan makan bergizi gratis untuk para pelajar. Bahan makanan semua higienis dengan mengedepankan mutu serta kualitas terjamin. Uniknya para karyawan di dapur SPPG ini setiap harinya berbusana muslim dengan mengenakan jilbab berwarna hitam serta karyawan pria menggunakan kopiah. Semua karyawan diambil dari warga di lingkungan Kota Sekayu, terutama warga yang tidak mempunyai pekerjaan. Jadi ini chicken marsum namanya. Di antaranya itu tuh dari bahan bakunya memang dari daging ayam tok, daging murni. Kemudian ada buahnya juga, ada kentang, ada kacang merah dengan tumis, wortel, dengan campur kentang juga, ada jagung, ya macam-macam. Ini kalau hari Jumat ya Pak ya? Ini hari Jumat, jadi menu ini setiap hari berganti-ganti Pak. Sementara untuk chef atau juru masak diambil dari ibu kota Jakarta. Setiap harinya di dapur SPPG Serasan Jaya ini selalu berganti-ganti dalam mengolah masakannya. Khusus hari Jumat biasanya menunya berupa kentang goreng, daging ayam atau ikan goreng. Kami siswa-siswi SD Negeri 11 Kayu sangat puas atas menunya kali ini. Terima kasih kepada Pak Presiden Prabowo. Kami sangat puas, menunya sangat enak dan lezat. Semoga menu ini yang kami harapkan. Para pelajar yang menikmati makanan sangat bangga dan berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang telah memberikan program makan bergizi gratis, sehingga para pelajar dapat menikmati dengan gembira serta sangat terpenuhi gizinya. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Polres Musi Banyuasin, Sumatera Selatan memusnahkan 500 gram sabu. Barang bukti tersebut berasal dari seorang tersangka TA sebagai pengedar atau kurir narkoba jaringan antar daerah yang telah lama menjadi target polisi. Komitmen berantas peredaran narkoba dibuktikan Polres Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Pengungkapan penyalahgunaan narkoba telah kesekian kalinya dan dilakukan pemusnahan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 0,5 kilogram. Barang haram ini telah dinyatakan inkraf, dimusnahkan dengan cara di-blender. Pengungkapan gagalnya peredaran narkoba ini didapat dari penangkapan yang dilakukan personil Satres Narkoba Polres Muba terhadap seorang tersangka TA bersama rekannya yang diduga sebagai kurir ketika sedang melintas di Jalan Lintas Kabupaten Sekayu, Lubuk Linggau, dan ditangkap di Desa Ulak Pace, Kecamatan Lawang Wetan, Muba. Namun satu rekannya lolos dari pengejaran polisi dan menjadi DPO. Dari video amatir memperlihatkan polisi berhasil menangkap tersangka dan di tangan tersangka diamankan 500 gram sabu yang dibungkus dalam kantong plastik hitam. Akibatnya tersangka dijerat Undang-Undang tentang penyalahgunaan narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Pada hari ini kita memusnahkan barang bukti penyalahgunaan narkoba yaitu jenis sabu seberat 505 gram bruto ya. Tapi setelah dilakukan di laboratorium forensik jadi 493 gram netonya. Pada kesempatan ini barang bukti ini dari satu orang tersangka yang tertangkap. Pada saat dilakukan penangkapan sebetulnya tersangka ini berdua, yang satu sempat melarikan diri. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, Iwan Arianto, TV One mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri kabar Sumbaksel edisi hari ini. Sampai jumpa pada kabar Sumbaksel edisi berikutnya. Saya Anggun Prisma dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.